Kita ngapain nih? Lagi mau manggil ini. Rokok Lukman nggak ada? Jangan intern apa? Ngeri ya, Pak. Ini aman ya? Oh aman. Coba tes, cek nih. Cek. Coba ngomong. Cek. Ya. Satu. Ada nggak sinyalnya? Ada. Cek. Ada. Cek. Coba, Bang. One. Cek. One. Sudah. Suwan. Tekwan. Lagi pada Asbak ngapain? kita mana, Bang? Iya. Keren ya, asbak lupa tadi. Asbak enak. Iya. Asbak terbang. Pas belum atas bawah. Udah. Apa terlalu jauh? Enggak. Cuman tinggi abang beda sama abang ini. Ya, kenapa lebih tinggiin badanku? Ini kopi, ini rokok, ini korek. Gak apa sih? Apa ya? 76 sponsor. Bingung apa aja? Bingung apa? Itu nanti tinggal pindahin arah aja. Tahu? Itu udah masuk memori belum, Dek? Ini udah di format ya? Kosongan. Ini yang 32. Oh iya. Udah siap. Ya. Nanti kalau nggak sanggup lambaikan tangan ya. Pergi dulu. Oh, ini nanti ngambil shot ke sini, situ ke sini gitu. Nggak pindah aja. Oke, cek dulu. Santai aja. Orang bencong pagi belum. Apa yang pegang atau gimana nih? Yuk, apa umum aja nggak apa-apa. Jangan berkelahi pula gara-gara itu. Gara-gara itu berkelahi. Takut jadi nggak enak aja. Iya. Yang apa? Cuman tinggal mengapa. Kamera standby. Itu dengan sutradara. Enggak. Apa ada punya penjepit? Lain. Masalah keluarga udah berkeluarga. Kita bahas. Siap. Monitor oke? Ya, kamera ready. Belum, udah tahu ya. Cek. Cek, one. Aman belum? Belum cek. Enggak mic test satu lagi. Cek. Oke. Langsung masuk kamera gitu. Abang nggak bisa pakai cek. Gila. Nggak. Kamera standby. Klik lagi mana Cek? Standby. Nangkep kan suaranya? Nangkep. Oke, kita standby. Ini goyang. Rokok. Rokok. Ini berang. Sian loh kemana gua. Enggak, Bang. Kan itu Nggak beda cukai. enggak baik. Nggak ada cukai. Bahaya nanti. Nanti nambah orang. Aku dengeran ini. Nanti Dari lintas. gitar juga. Wah. Nyanyi. Iya, caranya gitar. Sebaik aja apa dari ref dari apa gitu kan. Kita mulai. Ya. Udah fokus kan? Tunggu. Ada iklan 76. 76 masukin aja lah. Kan bea cukai. Mana tahu nanti di Endorse. Bareng juga boleh tuh, ya kan? Biar aku ini aja ya. Cinta. Benci tercinta ya. tapi masa Begini apa? orangnya dua rokoknya banyak. Ya udah, taruh belakang layar aja. Jangan. Sibuk pula gara-gara rokok nih pula. Iya, gara-gara rokok kerungnya. Gara-gara rokok bisa. Kamera standby. Suara besar. Kan ngomong aja. Kopi nikmat. Oke. Udah siap. Tergantung berek. Kamera standby. Audio lor. Roll. Roll, kamera roll. Action. Action. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintai. Asik. Lari. Oh.
Rambe. Welcome to back my channel kawan-kawan semua. Spesial di malam hari, malam pas siang itu? Malam Jumat kayaknya. Malam Jumat kan? Oh iya bener. Malam sunnah loh lagi. Iya kan? Spesial buat di malam Jumat, tepatnya di minggu pertama bulan Juli 2020. Aku berkesempatan buat podcast bareng Adlani Rambe. Ini apa kok? Terus dong, cicak. Lebih dekat ya? Iya. Jadi pada tahu semua dong siapa Adlani Rambe. Beliau adalah seorang talenta, vokalis yang punya warna suara yang tinggi, yang menjadi influencer. Aku influence dia loh. Iya, karena suaranya yang tinggi aku nggak nyampe. Apa mungkin karena faktor nggak, umur pun lebih muda dari kita. Nah gitu. Jadi kita bakal ngorek-ngorek cerita-cerita yang mungkin belum sempat tersiarkan di seluruh media platform kita. Yang paling pertama aku pengen tanyain gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah jauh ini baik. Setelah boleh dong kita nyantai ya, tetap santuy. Setelah hampir 2-3 bulan ya mungkin kita lebih banyak intensnya di rumah kali ya. Itu kira-kira kegiatan apa sih yang lebih banyak dilakukan oleh seorang Adlani Rambe? Kalau aku pribadi ya karena selama ini kita bikin konten YouTube, memang kebanyakan di rumah sih bang, kebanyakan di rumah dan jarang keluar gitu. Jadi kayak di rumah ya berkonten aja. Berkonten Lebih tetap lebih berkarya. ya, lebih produktif aja. Berarti adanya pandemi, adanya lockdown ini bukan jadi problem ya? Enggak ada problem. Malah kita lebih bergiat lebih buat berkarya ya pasti. Harus. YouTube lancar? Alhamdulillah. 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 Kita harus selalu optimis bang. Iya harus dong. Kalau optimis, iya lancar. Harus optimis ya, walaupun kayaknya traffic Iya. YouTube terhadap musisi cover ya, kita berawal dari semuanya dari musisi cover mulai agak sedikit menurun, tapi kita tetap semangat untuk berkarya menampilkan yang terbaik untuk seluruh penonton setia kita di YouTube, terkhusus juga Adlani Rambe yang hampir udah jadi 1 juta 300. Sekarang hampir 1.4. hampir 1.4 loh. Jadi buat teman-teman semua yang udah tergabung di channel YouTube wajib hukumnya untuk subscribe channel YouTube Adlani Rambe. Wajib, Orang Sumatera. bos. Iya kan? Iya, betul. Emang kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa sih Adlani? Aku lahir 98 bang. 98. Januari. Tanggalnya nggak usah lebih. Ntar kalau dia mau lempar telur gimana? Wah, aku nggak dilempar terus. Aku lempar mana ya? Aku pantang nih. Iya benar-benar. 98. 98. Sekarang 22. 22 tahun. Serius lu? Serius. Kok beda tipis ya? Iya. Itu penonton aja. Iya. Ini jambut ngapain ya di sini? Jadi Adlani Rambe di umur 22 tahun alhamdulillah sudah mencapai 1.400.000, hampir mendekati 1.400.000 subscriber. Itu buat aku secara pribadi itu sangat apa ya? Sangat memberikan dampak positif ya dalam kehidupan kita. Yang pastinya dalam penghasilan juga, pendapatan juga, dan pastinya lebih dikenal. Karena kan banyak orang yang mungkin punya talenta yang mungkin lebih daripada kita, tapi belum punya kesempatan untuk sampai ke titik seperti Adlani Rambe. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi kawan-kawan. Hampir 1 juta lah yang nonton. Iya. Ya. Jadi kira-kira ada nggak kiat-kiat yang bisa disampaikan buat teman-teman kok bisa mencapai ke itu sampai mimpi? Ini kan mimpi ya, dan mungkin dulunya nggak pernah terlalu berharap, tapi alhamdulillah saat ini tanpa kita berharap pun Tuhan memberikan instan. Mungkin ada nggak kiat-kiat untuk bisa diberikan ke teman-teman kita? Iya ya, kalau Adlan sendiri kiat-kiatnya setiap orang itu beda ya, setiap orang itu jalannya beda. Cuman pesan Adlan sih apa ya, kalau kalian punya hobi, sesuatu hobi yang pernah meremehkan hobi itu, karena mungkin suatu saat itu yang bikin kalian apa ya, bikin kalian besar lah gitu. Suatu saat
selalu dipupuk, jangan dianggap remeh. Yang pasti sih kalian apa ya, jangan ini itu dan ini. Ada jadi gitu kayak kalau ngomong Maksudnya serius. jangan ini serius lagi ya. Iya, iya. Jangan kalian maksudnya setelah udah besar gitu kalian lupa sama orang-orang yang udah menunjang kalian ke atas. Karena itu kalau nggak ada orang itu kalian nggak bakalan ada apa-apanya. Pasti. Dia sih itu sih bang, lebih kayak apa ya, selalu bersyukur sama apa yang ada sekarang gitu, dan terus Berkarya. optimis terus. Ya karena terus terang aja, aku juga udah memulai karir di dunia YouTube. Udah lama sih, dari 2016 kan. Oh 2016 ya, 2016. Tapi ya mungkin rezeki dan hokinya beda. Pastinya ya kan. Aku berkarir dulu masih di Sumatera, yaitu Riau. Cuman memang fokus untuk di bidang musiknya baru dari 2017 ke atas deh. Cover musik. Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Lebih lah. Lebih ya. 2017 3 tahunan lah. Tapi apa sih kan banyak juga musisi-musisi yang suksesnya di belakang lah, maksudnya lama bersukses banyak. Tapi kalau aku sih lebih kepada gini, aku gimana bisa menuangkan kreativitas yang kupunya, kemampuan yang kupunya. Ya aku cuma tayang di YouTube gitu aja. Iya sih sebagai Ya kalau misalnya nanti sampai ke titik seperti Atlani aja misalnya, ya itu berarti bonus dari Tuhan, rezeki buat keluarga. kita harus menganggap selalu kayak gitu sih. Karena terkadang banyak yang salah meletakkan posisi. Mereka bermain YouTube untuk menjalin action, nah, itu yang susah, iya kan? Kita kayak aku ya. Enggak. Iya. Tapi itu memang nggak bisa dipungkiri. Nah, ya action itu yang membuat kita semangat ya untuk tetap berkarya. Dan terima kasih buat YouTube yang selalu setia buat kita semua, selalu ada buat para action lovers. Kalau aku sih lebih kayak bukan ngejar action sih bang, lebih kayak kalau kita punya hobi dan kita menghasilkan itu kan rasanya senang. Benar bang. Nah itu yang harus selalu kita pupuk. Jangan karena semata-mata karena action kan. Ya gitu deh pokoknya. Jangan ngejar action jangan kayak Bang Pandi. Ngejar subs. Karena kalau action itu ya bonus doang sih gitu. Iya betul. Cuma bonus gitu. Kalau terkenal juga bonus. Oke, kita next pembicaraan yang lain. Dengar-dengar nih. Dengar-dengar ini baru cerita burung nih, ya kan? Lani udah mirip. Udah. Serius nih? Udah. 22 tahun udah mirip. Udah pas ulang tahunku yang ke-22 aku nih. Tahun ini di Januari berarti Tahun ini. Oh iya. Istrinya siapa gitu? Istrinya kalau teman-teman yang ikutin aku pasti tahu. Istrinya namanya Laras Kurniawati. Iya, langsung di follow dong. Iya kan, jangan ngecek doang. Jangan di follow nggak usah. Gak usah di follow. Kenapa gitu? Cemburu. Bos, ya. Lani memang. Oke. Jadi ada kejar target gitu, mau kejar momongan cepat atau gimana? Kalau aku pribadi sih bang, sedikasinya sama yang kuasa. Dikasihnya cepat, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih lama juga nggak apa-apa. Mau cewek mau cowok gitu. Mau cewek mau cowok terserah. Mudah-mudahan cepat aja deh. Ya kan biar berasa gitu jadi seorang ayah gitu kan. Ya kan? Karena ya apalagi sih sosok yang kita kejar Iya. ya kan. Kalau nggak buah hati gitu. Bang Pandi tadi. Alhamdulillah udah 2. Insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan kasih rezeki lagi ada satu lagi yang cowok gitu. Amin. Biar ada kawan berantem. Iya kan. Kemudian kalau Laras sendiri istrinya itu kira-kira ada ngebatasin hobi yang ini enggak? Maksudnya kalau sekarang kan semakin menunjak nih. Kemudian yang fans yang suka banyak. Itu dari kaum Hawa sampai kaum Adam pasti banyak lah gitu ya. Kalau Adam kayaknya nggak jadi problem. Tapi kaum Hawa gimana? Oh, kalau waktu awal mungkin waktu pacaran masih agak ada sedikit rasa jelas cemburu gitu ya. Tapi semakin kesini sih semakin malah dia gitu kayak kalau bisa itu fansnya yang suka sama Adam itu kalau bisa gak usah bikin laras. Maksudnya udah anggap aja lagi itu idola kalian dan anggap aja aku belum ada. Iya. Dia lebih kayak gitu. Tapi berarti itu lumayan apa loh? Seorang istri yang bisa nerima posisi seperti itu kan sulit. Berarti itu apa
dari Larasnya apa emang dari Laninya memberikan? Enggak sih, lebih kayak dia sendiri sih mungkin tersadar ya. Sendiri tersadar karena dulu kan dia agak cemburuan. Mungkin dia bisa sadar karena dia kayak gitu. Itu sih dulu. Tapi dia nggak posesif lah ya maksudnya. Tapi kan setiap kali kalau misalnya Atlani off air keluar kan dia ikut juga Itu nemenin kan? karena kebetulan semenjak kami kenal terus kami dekat gitu, dia tuh salah satu orang yang memanage aku gitu loh. Jadi manajemen kami dia sebagai apa sih istilahnya itu? Kayak manajerin lah. Manajerin aku. Iya. Nah itu dia yang ngurus job dia ya otomatis dia harus ikut. Iya. Ya alhamdulillah. Iya, memang harus gitu sih ya. Kalau kita udah terjun ke dunia entertain, ya istri harus bisa support. Iya. Ya kan? Alhamdulillah sih, ini dia support banget. Susah Bukan cuma di musik. Kalau aku punya hobi lain yang di luar musik juga dia support kayak apa ya? Emang apa aja hobinya selain musik? Aku baru tahu nih. Tidur. Udah itu, jangan ditanya. Enggak, maksudnya kayak Anggota dewan juga tidur. aduh. Iya. Bisa aja tuh Bang. Nah, kayak aku tuh punya hobi maksudnya kayak main bola atau kayak melihara binatang, cuman untuk sekarang belum harus sih. Dan itu dia mendukung. Kau kan banyak juga maksudnya kayak kita punya istri gitu. Kalau kita melihara ayam dia jijik gitu kan. Alhamdulillah dia mendukung aja. Terus kebaikan dia sini. Keren sih. Ya mudah-mudahan rumah tangganya Lani selalu menjadi keluarga yang sakinah, Amin. mawaddah, warahmah. Aku karena kemarin nggak tahu ya. Oh iya benar. Karena itu ini kan kami rencananya itu kalau sudah ada maksudnya pestanya gitu, baru kami mau sama teman-teman biar pada datang. Karena kemarin karena COVID kan. Iya, oh iya, karena COVID. Benar. Ya mudah-mudahan cepat ini persoalan kita yang berbulan-bulan yang belum kelar ya. Iya. Masalah COVID ini mudah-mudahan cepat kelar. Amin. Ya kan, kita pun bisa lebih bersemangat lagi buat berkarya pastinya. Dan Lani bisa merit cepat. Meritnya udah pestanya ya. Perayaannya ya. Iya. Maksudnya untuk syukuran lah gitu ya. Iya benar-benar ya. Mudah-mudahan begitu. Lan kayaknya kita lebih enak nyantai-nyantai sambil merokok. Oh, boleh ya, boleh dong. Tapi gini, gara-gara aku nanti. nggak apa-apa. Kalau ke Bennett mah itu berarti nggak rezeki ya. Iya Pak. Iya kan. Kalau sekarang lebih banyak ngerjain musik-musik cover apa musik-musik sendiri sih? 50-50 kalau aku senang 50-50 menurutku ya, karena di samping karena sekarang gini, aku sekarang kayak cover tuh udah kayak lebih hati-hati sih. Lebih hati-hati karena udah banyak juga teman-teman yang mengalami apa. Iya. Copyright ya. Dan keberhati-hatian itu membuat aku bikin cover itu waktunya itu agak senggang. Jadi di waktu senggang itu aku biasanya lagu sendiri. Kemarin ada yang belum mendapat refnya ya. Itu bagi teman-teman, kenapa Lani belum menjawab komentar-komentar teman-teman berupa request lagu? Ya benar. Ya kan? Pernah sih aku jawab di video, cuman nggak aku jawab secara gamblang. Aku kasih aja kisi-kisinya bahwasanya sekarang tuh ini cover tuh gini loh kawan-kawan. Jadi aku nggak bisa kayak dulu lagi. Kalau dulu kan kita jarang 2 hari upload sekali. Iya. Kalau sekarang lebih berapa? Seminggu sekali ya? Kalau seminggu sekali dapat, alhamdulillah deh bang. Oh, berarti udah mulai agak kurang lintas nih buat Iya. Lebih kayak kita berpacu sama yang punya izin lagu sih. Kalau dikasihnya cepat, alhamdulillah bisa upload. Kalau ini ada yang sekarang menjadi problematika masalah perizinan. Ini kita minta izinnya sama pencipta lagu kah atau sama publisher? Oh iya, karena banyak teman-teman juga yang izin lagu kok di DM langsung mau Pandi. Iya. Saya mau Pandi punya lagu ini. Enggak gitu sih sebenarnya. Karena kan kalau ini musisi itu ada beberapa tipe ya bang. Ada yang tipe indie dia bikin sendiri. Iya. Nah kalau itu mungkin kita bisa langsung personal. Kayak kalau di Jogja contohnya siapa ya? Danilo. Darboy mungkin ya. Oh, Darboy, iya. Mungkin kita bisa kontak langsung. Tapi kalau kayak yang udah jelas-jelas label, itu pasti ada publishing. Nah kita harus menghubungi publishingnya itu. Itu yang menghubungi publishingnya Lani langsung.
atau ada pihak manajemen kita? Kalau alhamdulillah sekarang Atlan diurus sama pihak manajemennya lah. Boleh tahu nggak sih manajemennya apa? Manajemennya aduh. Boleh cerita dong. Iya, sekarang aku ini lagi bekerja sama sama salah satu label musik Indonesia. Boleh aja boleh. Namanya Musika Record, pada tahu kan? Musika Record yang tempat seluruh musisi-musisi hebat yang ada di Indonesia. Amin. Dan alhamdulillah beliau termasuk salah satunya talent yang ada di Musika Record. Kita doakan semoga tetap langgeng ya di sana. Amin, amin. Gak pindah-pindah label karena label itu loh, labelnya harapan para bangsa. Gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kemudian itu biasanya diurus sama pihak Musika Iya, Record. alhamdulillah diurus sama udah ada teman-teman dari sana yang ngurus. Kalau buat teman-teman yang untuk ini sih yang baru mulai ya bang ya, pesannya buat teman-teman itu lebih ke, kan ini kan permasalahannya kalau menurut Adlan ya, itu permasalahannya karena kita menghasilkan uang dari situ. Benar. Kalau kita baru bangun channel sebenarnya nggak ada masalah kalau kita upload video terus nggak kita adsense, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kayak dimonetize ya gitu ya. Nggak dimonetize, Iya, itu iya. sebenarnya nggak ada masalah. Mau viewersnya berapa juta gitu. Intinya gitu sih, kalau memang kembali lagi sama teman-teman, kalau kalian memang pure mau apa ya, memberikan karya, silahkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ekonomi menurutku, nah itu yang harus hati-hati. Perlu dipikirkan lagi. Perlu dipikirkan. Karena jangan salahkan nanti andai kata lagu viewsnya udah nyampe jutaan, kemudian ada laporan dari email dolar lu coret, jangan salahin dong ya kan. Ya, sadar diri juga bolehin lagu orang apa kayak kita izin ya kan. Sadar. Ya karena terlalu banyak ya, terlalu banyak musisi-musisi cover yang aku kan underestimate terhadap mereka. Tapi banyak musisi-musisi cover yang kurang untuk itu. Seminimal mencantumkan nama pencipta lagunya. Ah iya. Itu yang selalu menjadi problem gitu. Itu parah. Ya, sayang banget. Iya, sayang banget. Karena kalau buatku kita musisi cover itu udah menjadi seorang tokoh juga. Yang kita menjadi contoh kan kepada teman-teman kita yang subscribernya mungkin lebih kecil daripada kita. Ya, aku juga yang masih ya baru 40 ribuan. Alhamdulillah itu pansosnya dikit-dikit doang. Ini sama lagi juga pansos ini. Enggak, Kita nggak munafik kok, enggak aku nggak munafik. Tapi intinya pansos kita yang berfaedah, ya lah, yang unfaedah gitu ya kan. Nah, itu juga seperti memberikan apa ya? Memberikan pelajaran sama teman-teman kita ya kan, subscriber kita, bahwasanya kalau kita mengcover lagu, mbok ya izin sama pencipta lagunya atau sama publishingnya. Ya kalau publishing kan mungkin agak repot ya, soalnya kan musisi cover pada rata-rata nggak ada label. Iya. Ya kan, ya paling nggak sama pencipta lagunya deh. Iya. Kan contoh misalnya lagunya ini pencipta lagunya kita udah tahu ya, kita DM Instagram aja deh minimalnya. Seminimalnya DM Instagram, Mas pamit, Mbak pamit bawa lagunya gitu. Mau dibalas nggak dibalas ya Allah alam. Iya kan, yang jelas kita udah pamit gitu. Itu salah satu strategi yang aku lakukan saat ini. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Karena harapanku sih cuma itu doang. Iya. Ya paling enggak aku bisa menuangkan karya, kemudian bisa membantu kawan-kawan yang dulu mungkin pernah bergabung di tempatku, mereka juga bisa up, juga bisa naik, kita maju bareng-bareng Iya, deh iya. gitu intinya gitu. Jadi kalau dengan Musika Record, dengan Atlani Lambe itu udah kontrak berapa lama sih gitu, atau terhitungnya dari kapan dan hingga kapan gitu? Kalau aku kerjasama sama label Musika Studio, kebetulan barusan bang, dan kita kontrak 5 tahun 5 tahun, terhitung dari dari Januari. tahun ini. Iya Januari, pokoknya akhir tahun kemarin. Oh akhir tahun kemarin itu Desember. Itu terhitung dari situ ya sampai 5 tahun ke depan. Itu ada tuntutan nggak dari Musika Record harus nyiptain lagu, harus apa gitu? Alhamdulillah enggak sih, sejauh ini mereka enggak, teman-teman dari Musika enggak ada nuntut. Ya sebisanya kita kerja bareng lah, kalau ada project yang apa yang perlu dikerjakan kita kerjakan bareng-bareng. Lebih ke situ, dan yang pentingnya itu lebih kayak saling menuangkan isi kepala sih. Jadi kalau udah kita misalnya nih Adlan baru masuk Musika, kalau Adlan punya ide langsung lempar nanti dipecat. Nanti mereka yang kayak yang garap musiknya mereka mungkin. Nanti kalau udah dapat titik terangnya, ini kita bikin lagu ini barulah nanti kita bikin sebuah karya. Jadi seperti kayak gitu. Ya
kalau aku pernah pelajari dikit-dikit ya gitu ya, dalam sistem manajemen itu ada manajer yang ngatur schedule. Nah itu di Musika Record ada dilibatkan nggak kita di situ gitu, untuk meletakkan posisi manajer schedule atau juga manajer terkait persoalan hukum juga gitu, ada nggak dari mereka gitu? Oh yang ngurus itu? Ya, yang ngurus itu. Ada itu salah satu keunggulan, kalau kita, bukan keunggulan sih, keberuntungan kita kalau misalnya kita kerja sama label. Dari segi hukum kita udah dilindungi, Ya. sama kita juga punya ibaratnya yang apa ya, yang mentoring kita lah bang, yang ngurus semuanya, mengurus performnya kapan, mengurus rilis singlenya kapan, itu udah ada, dan udah ada tim-tim yang apa ya, yang siap mengasih ide sama kita tuh juga udah ada, jadi lebih terkonsep kalau menurutku gitu sih. Kalau kayak dulu kan Atlani masih bisa tuh collab sama ya youtuber yang kecil-kecil lah ibaratnya gitu. Itu kalau sekarang masih bisa lagi atau gimana? Atau memang itu semuanya harus tergantung dari label Teman-teman. Kalau itu gimana ya? Lebih tepatnya bisa, cuman tergantung kontennya juga bang. Karena kalau sekarang gini, kita kan kalau di label tuh udah bukan terlalu sih, udah pasti memikirkan hukum. Nah kalau misalnya nih Adlan, alhamdulillahnya teman-teman taunya Adlan tuh suka cover lagu, pasti ngajak collab kan, kebanyakan tuh bikin cover lagu ya. Cover lagu. Nah itu pasti bakalan ada perhatian khusus dari teman kerjasamanya Adlan gitu. Karena dia nanti menyangkut copyright, menyangkut tuntutan orang kan, yang kena mereka bukan aku gitu. Oh iya betul. Mereka dulu baru ke aku gitu. Gitu sih bang, lebih kayak kalau kontennya untuk apa ya dibilangnya, yang nggak merugikan, maksudnya nggak merugikan pihak Atlan atau merugikan yang ngajak collab, fan-fan aja sih, ayo. Lebih ke situ. Itu ya, berarti sistem label itu ya sebenarnya banyak untungnya buat kita. Banyak untungnya. Jadi ya patut disyukuri yang udah digapai oleh Atlani ya. Karena nggak semua musisi cover yang bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut serta di label, apalagi label sebesar Musika Record gitu. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tetap langgeng, tetap lanjut, tetap lebih maju lagi pastinya dari tahun ke tahun. Karena terus terang Atlani itu sebagai bentuk apa ya, influencernya musisi-musisi yang ada di Sumatera. Aduh jangan. Iya benar. Jangan gitu. Kalau aku ceritanya real aja sih, nggak cerita yang muluk-muluk gitu. Karena memang ibaratnya gini deh, Atlani itu perantau ya. Perantau kan, sama aku juga perantau. Tapi dia perantau yang alhamdulillah bisa memberikan dampak positif untuk tempat daerah dia berasal. Karena nggak semua perantauan yang bisa berhasil hingga ya seperti yang Atlani rasakan saat ini. Mungkin ada yang bisa diberikan sarannya buat adik-adik kita nih yang tahun ini kan bakal masuk kuliah, mungkin ada yang berkuliah ke Jogja. Kira-kira apa sih bagusnya untuk menggali potensi mereka gitu. Oh iya, kalau Adlan pribadi ya, tadi bang ini bilang berlebihan ya. Nah, tapi itu fakta loh. Yang salahnya aku cerita depan dia. Jadi itu problemnya. Kalau Adlan pribadi sesuai pengalaman sih ya, karena dulu Adlan itu SMA apa ya, pribadi yang acak adul juga, maksudnya kayak sekolah juga kadang Ada cabutnya, kadang juga ya gitulah. Ya musisi lah. Ya semuanya gitu. Nah pas mau kan ditanya nih ya sama teman-teman, sama guru-guru, sama keluarga-keluarga, sama tetangga, teman ditanya, abis ini mau ngapain kamu? Aku kayaknya mau kuliah deh di Jogja. Nah orang tuh kayak underestimate gitu. iya langsung kayak apaan sih gitu. Iya. Jadi itu menurutku kalau mungkin teman-teman ada yang mengalami kayak gitu, itu jadikan semangat gitu bang. Aku dulu yang bikin semangat itu karena itu, orang tuh Pengen buktikan aku bisa gitu. Orang tuh mengecilkan aku nih, masa kamu mau kuliah di Jogja, orang emang bisa kamu di sana kan jauh, kalau kamu kenapa-napa gimana gitu. Dan ternyata yang aku alami setelah kita memilih keputusan kita, pasti ada selalu jalan Tuhan yang dikasih sama Tuhan. Alhamdulillahnya pas aku kuliah, aku selalu nekunin hobi aku. Jadi buat teman-teman gitu sih. Memang hobi musik ini hobi atau emang udah dari dulu waktu masih sebelum hijrah ke sininya udah jadi penyanyi? Waduh. Nah, soalnya bingung. Karakter vokalmu itu bukan karakter yang baru 1 tahun 2 tahun nyanyi gitu loh. Aduh bang, kalau aku ceritain mungkin agak
sulit itu kayak. Cuman Bang Jewe mungkin saksinya ya. Iya. Dulu aku SMP sama Bang Jewe itu, Bang Jewe kakak kelasku, aku belas nggak nyanyi, aku malah lebih kayak mengejar gimana caranya biar masuk timnas main bola dulu. Oh, hobinya bola. Iya, SMA juga nggak ada belas nyanyi, aku pas kelas 2 SMA barulah belajar main gitar. Itu karena ada temanku bawa gitar, apaan nih gitu ya, harus belajar main gitar. Dan aku itu kebetulan tipikal orang yang kalau udah penasaran, kalau nggak tuntas nggak mau diselesaikan gitu Bang. Maksudnya kalau udah penasaran aku pasti kulik terus, dan akhirnya gimana ya, lama-lama bisa main gitar. Habis itu pas pertama kali kita punya band, udah lupa lagi nama bandnya. Acak adut dah. Pokoknya gitu deh. Anak-anak SMA teman-temanku yang main, aku juga ada di situ. Nah kebetulan kita punya vokalis, semuanya pengen gitaris, gitaris drama gitu kan. Ibunya Tahu lah ya. Iya. Nah mau nggak mau penyanyi dong. Nah ini dan ternyata banyak respon dari teman-teman. Ternyata kamu nyanyi nggak parah-parah banget gitu. Tapi ada fals tapi nggak parah gitu maksudnya, atau emang udah nggak fals gitu? Nggak mungkin lah kamu itu udah pasti balas. Pasti ada fals. Iya, maksud mereka tuh kayak kalau kamu mau belajar kayaknya bisa deh gitu. Cuman kan pada saat itu aku nggak terlalu Ngeh ya. dan nggak punya keinginan untuk jadi seorang vokalis gitu. Lebih kayak aku dulu pengennya gitaris keren lah, keren kayaknya gitu. Cuman pas Gitaris dulu gitaris sama berarti. dulu gitaris. Iya. Nah dulu memang udah sering bawain lagu-lagunya Bang Judika, udah sering. Iya. Nah pas sudah kuliah tuh baru deh, wah ini kayaknya memang aku lebih cocok nyanyi gitu. Karena pada saat itu pas aku masuk kuliah dan aku masuk salah satu organisasi musik, di situ aku lihat aku main gitar, dan teman-teman yang lain juga main, kayak aku nih tertinggal jauh gitu loh, ketinggalan jauh sama mereka. Dan aku Sama ya. gitu Bang. Aku gitu dulu soalnya lihat orang main gitar udah tambah gila, yang Iya. SD, yang SMP gitu. Betul. Ah, ini nggak bisa gantung gitar. Nggak bisa. Iya benar-benar sama loh siklusnya gitu. Cuman emang hoki lo aja yang beda. Siap. Iya. Gitu sih Bang. Habis itu kayaknya aku udah deh coba-coba nyanyi deh. Dan habis itu aku coba-coba nyanyi, dengerin banyak lagu. Ternyata nyanyi ini lebih apa ya dibilang Bang? Lebih dapat lah. Di hatiku lebih dapat, lebih gampang nalarnya gitu. Kalau kayak main gitar kan kayak masih susah. Iya. Jadi kalau nyanyi lebih gampang, dan itu yang kuasa terus karena aku ngerasa mungkin ini dikasih Tuhan gift buat aku, mungkin ini bakatku, mungkin terus aku pupuk terus. Aku setiap hari sampai itu bapak kosku, aku masih ingat jam habis zuhur, habis sholat itu aku nyanyi kan keras banget. Itu sampai sembari kuliah juga. Sembari kuliah, pulang kuliah. Jadi ada event di Semul Bang, kalau Abang tahu Semul. Nah, ada event di Semul. Dan itu hadiahnya ada hadiahnya lagi. Aku udah masuk di semifinal. Nyanyi lah kuat kali kan. Nyanyi kuat kali. Datang bapak kos tok. Aku kalau mau nyanyi Mas pindah aja kos semoga gitu. Sadis. Ini bapak kosnya sekarang nyesel loh, dia udah jadi gini Mas. Kalau mau nyanyi pindah aja kos Mas. Oh ya, maaf ya Mas ya. Terlalu keras ya? Iya. Di situ udah pelan-pelan deh aku nyanyi. Di situ sih cuman nggak aku anggap lagi itu sebagai semangat gitu. Aku tetap nyanyi tapi pelan-pelan. Itu pernah nyanyi di kafe juga kali dulu ya? Iya, aku pernah. Setelah itu aku memberanikan diri untuk itu. Menurut aku juga nggak percaya sih Bang, itu pastinya cepat banget. Jadi aku belajar nyanyi itu kayak 3 bulan. Terus aku memberanikan diri untuk tampil di kafe itu setelah 3 bulan gitu. Kayak aku harus dapat panggung nih, aku harus ada panggung nih. Akhirnya aku kenal sama ada teman di kafe dan kita jam bareng sih. Lama juga sih, hampir tahunan. Dan di situ sih aku mulai menemukan maksudnya enaknya nyanyi itu. Tapi pernah demam panggung gak sih? Oh ya pernah lah. Serius? Bahkan sampai sekarang. Karena itu aku nggak ngerti ya, nggak ada obatnya gitu. Tergantung situasi sih Bang. Kalau penyebabnya apa sih? Awal-awalnya kalau soal demam panggung. Kalau penyebabnya kalau awal banget ya itu mungkin karena memang dia nggak pernah manggung. Tapi kalau semakin ke akhir gini banyak faktor Bang. Misalnya dia nggak siap materinya. Ya. Atau mungkin dia ngerasa ini sebenarnya aku nggak bisa lagu ini, tapi dia paksain Dipaksain karena kepedesan ya.
itu bakalan menimbulkan rasa grogi yang sangat tinggi. Contohnya kayak aku ini deh, kayak aku tampil di The Voice kan. Nah itu lupa lirik kan? lupa lirik, lupa nada. Itu karena kurangnya persiapan tadi. Kurangnya persiapan. Sebenarnya aku kan ngerasa nih, adalah nih kamu bawain lagunya Bang Judika, judulnya Jadiku Sebentar Saja. Jadi aku ngerasa di luar, lagunya Bang Judika udah di luar kepala kan. Ternyata sampai sana tuh aransemen diubah, beatnya diubah, kewalahan dong. Sementara kita nyampe sana misalnya pagi tuh langsung latihan, baru malam istirahat, besoknya langsung perform gitu. Nah, ya kita bakal ulang-ulang ngingetin hasil aransemen baru kan, hasil aransemen baru, dan itu ada yang nada yang ibaratnya kayaknya nggak familiar nih di telinga aku gitu, karena dia kayak ketukannya lebih cepat gitu. Nah itu pas sudah di panggung, mungkin pas waktu di luar aku ngerasa wah apa sih, pasti gampang lah gitu. Ternyata pas sudah di panggung itu datanglah hantu gitu. Tapi kalau lihat kamera gitu nervous gak sih? Kalau aku pribadi enggak sih bang, karena udah biasa juga buat video cover kan. Biasa, aku lebih. Cuman kan di situasi itu berbeda loh dengan video kita yang biasa buat cover. Berbeda, aku malah kalau kameranya aku nggak peduli, yang peduli itu pas lihat juri. Kampretnya aku nyanyi di depan penyanyi ini gitu kan. DJ kan? Iya, ada Kang Arman, ada Bang Pidi sama Bang Ino sama satu lagi loh yang cewek ini siapa? Isyana ya, Kak Isyana. Kampretnya aku harus nyanyi di depan penyanyi, harus bagus. Kita harus apa ya dibilangnya, harus santai sih kalau pada saat situasi itu, karena aku nggak santai bang. Aku pengen tampil bagus tapi dalam hati doang gitu. Iya. Kadang kan yang kita harapin kadang nggak sesuai pada saat di panggungnya ya kan. Itu sih soalnya kalau aku ngebayangin andai kata lu nervous ya wajar dong di TV nasional. Dan aku kan? baru pertama sih. Dan baru pertama pula lagi gitu kan. Cuman ya ada hikmah semuanya sih. Ada hikmah di balik itu semua. Ya setelah itulah, gampang lah mungkin disukai kan. Nah, itulah mungkin. Kita nggak pernah tahu rezeki orang, ya kan? Betul. Ya kalau soal mungkin pengalaman musik, mungkin maaf kata Atlani masih minim. Iya, betul. Tapi memang kalau soal rezeki Tuhan nggak mandang itu sih. Iya, yang penting kita berusaha aja. Yang penting berusaha aja. Makanya jangan jadikan YouTube ini media untuk mencari mata penghasilan gitu. Ya buat lu berkarya aja lu, buat senang-senang gitu. Ada yang dengerin syukur, ya kan? Alhamdulillah. Kalau aku sih prinsipnya gitu aja Mas Ilham. Nggak terlalu muluk-muluk lah. Ya kalau kepengen untuk menjadi sepertimu itu pastilah, semua mimpi semua orang gitu loh. Pasti yang punya mimpi seperti ya ingin seperti Atlani. Tapi kalau aku nggak muluk-muluk, ya yang dimimpiin sesuatu yang mungkin sulit untuk digapai, ya udah kita berkarya aja dulu gitu. Sama sih bang. Ya, kan? Kita kan semuanya juga dari awal pasti kayak gitu. Pasti orang tuamu bangga banget lah sekarang. Aku nggak tahu sih, tapi alhamdulillah mungkin dari yang aku lihat alhamdulillah bangga. Dan mereka selalu bangga gila lu. Gua kalau punya anak kayak lu deh. Ya bangga lah pasti bangga. Karena aku juga punya maksudnya ini ya, setelah merintis maksudnya di YouTube gitu dong. Aku nggak ada izin belas sama orang tua, karena yang kupikirkan waktu itu takutnya orang tua aku nganggap main-main. Ngapain sih kamu harus nyanyi di kafe sementara kuliahmu belum tentu bagus. Aku lebih nganggap ke situ, dan pas sudah alhamdulillah aku udah ngerasa wah ini saatnya nih aku bilang sama orang tua. Ternyata alhamdulillah mereka responnya bagus dan selalu mendukung. Terus soal kuliahmu gimana? Waduh, dikelarin sendiri. Boleh dong nanya-nanya. Kalau kuliahku kebetulan ini belum bang, belum. aku belum dapat. Harusnya sih udah, cuman pada saat itu aku kebentrok pikirannya. Sebenarnya kalau mungkin ada orang itu tipenya beda-beda ya bang ya. Ada orang yang mungkin bisa mengerjakan dua hal sekaligus. Ya. Kalau aku tipikal yang nggak bisa bang, jadi harus fokus. Kalau aku mau kuliah, kayaknya aku nggak bakalan bisa bikin konten gitu. Jadi pada saat itu aku berpikir, aku murung beberapa malam dan dikasih ini juga masukan dari teman-teman lain. Aku memutuskan untuk udahlah dulu aku fokus dulu untuk mimpiku gitu. Mimpiku nanti kalau insya Allah ada umur panjang atau mungkin ada rezeki, aku bakalan kuliah deh. Aku tuntasin karena kebetulan tinggal beberapa semester lagi gitu. Itu sih bang. Nah, untuk sekarang kalau sekarang nggak pengen lanjut lagi? Pengen bang, cuman belum nemu aja titiknya gitu. Ya emang kalau kuliah ini ya terus terang di semester 1, semester 2 tuh kita semangat banget. Semangat banget aku, aduh.
berangkat dari Medan ke situ gara-gara kuliah, karena aku semangat, wah aku kuliah nih bakalan jadi orang. Dulu aku mau kuliah ke Jogja, pengen gabung pengen masuk ke ISI. Isi, aku Iya. pernah nyoba tuh di isi. Udah pernah? Pernah, nggak diterima. Nah, lah aku nggak bisa diterima. Alasannya kenapa? Karena pada saat itu karena itu tadi ya, mungkin teman-teman juga di luar sana, kalian harus bersyukur kalau kalian punya percaya diri yang tinggi. Pada saat itu aku baru main di musik bang, dini banget. Wah ini aku harus diisi, aku harus nyoba diisi. Dan gimana ya? Aku ngerasa pede aja gitu. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir sekarang, performku kemarin waktu tes di isi tuh acak adus. Kalau aku jadi jurinya mungkin aku tutup Ya kuliah wajar gitu. terima ya. Iya, wajar gak keterima Iya, kan bener, gitu. bener, bener. Gitu sih bang. Ya kalau dulu sih ya kayak mana ya, harapannya semua anak-anak Sumatera kali ya, pengen sekolah di ISI. Iya benar. Iya kan? Benar. Tapi dulunya aku pas mau sekolah di ISI sama orang tua aku nggak boleh. Kenapa? Ya yang pertama dulu aku punya kakak, kebetulan abangku udah kuliah juga di daerah Bandung. Nah aku mau ikut nyusul kuliah di daerah Jawa juga, yaitu ISI itu, tapi nggak dibolehin orang tua. Dan dia bolehnya nggak jurusan seni tapi jurusan hukum. Nah akhirnya aku tamatnya ke sarjana hukum Di kampusnya? di UIR di Riau, Riau. Universitas Islam Riau. Jadi aku alumninya. Nah aku kuliah di sana, tamat lah alhamdulillah. Tapi setelah itu aku thank you jadi setelah itu malah justru aku nggak terlalu ngikutin ke ranah hukum justru kerjaanku. Karena memang kayak gitu sih bang. Hmm. Kita kuliah di hukum, kita kuliah di ekonomi, belum tentu kita kerja di situ. Iya, aku sih intinya kemarin kuliah itu cuma buat nyenangin orang tua doang. Ya ini terus terang aja nih ya. Iya. Ya karena orang tua pengen punya harapan aku pengen jadi pengacara. Ya benar emang jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Nah itu dia. Bisa jadi judul. Iya, pengacara. Jadi dulunya pengen jadi pengacara, tapi kesininya rezekinya lebih banyak di musik. Alhamdulillah. Ya udah recording juga. Ya udah lama lah kalau recordingan mah. Tapi abang bermusik mulai kapan? 2003 2004 ya. Itu pas masa kuliah. SMP pas juga. Cuman aktifnya banget tuh